Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Satriadi, NIM saya B10222201048, Prodi Manajemen kelas A sore. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai pengerjaan tentang jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian dari mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, baik, yang pertama kita akan membahas jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Nah, setiap ayat jurnal penyesuaian sekurang-kurangnya akan mempengaruhi satu akun neraca, yaitu aset dan utang, dan satu akun laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Nah, beberapa item yang perlu penyesuaian adalah: yang pertama, biaya dibayar di muka; yang kedua, pendapatan diterima di muka; yang ketiga, biaya yang masih harus dibayar; dan yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima; kemudian yang kelima, unsur-unsur estimasi. Nah, yang pertama kita masuk ke biaya dibayar di muka. Soalnya itu ada perlengkapan yang tersisa akhir bulan sebesar 160. Nah, di sini ada beban perlengkapan di sebelah debit, kemudian ada perlengkapan di sebelah kredit. Nilainya 760. Beban perlengkapan 760, perlengkapan juga 760. Sedangkan di di jurnal sebelum penyesuaian itu perlengkapannya 920 dan beban perlengkapannya itu 180. Nah, 760 ini didapatkan dari yang perlengkapannya. Kita lihat yang perlengkapan dulu di jurnal sebelum penyesuaian. Itu nilainya 920 di sebelah debit. Nah, soalnya berbunyi perlengkapan yang tersisa akhir bulan sebesar 160. Berarti 920 itu dikurang berapa yang dapatnya 160. Berarti kita harus 920 dikurangkan 760, dapatlah 160, karena perlengkapan yang tersisa akhir bulan sebesar 160. Jadi nilai pada perlengkapan nanti setelah neraca jurnal penyesuaiannya itu bukan 920 lagi, tetapi 760. Nah, untuk bebannya yang 180 tadi bertambah jadi 940. Nah, 940 itu didapatkan dari 180 ditambah 760, dapatlah 940. Kenapa bebannya itu bertambah? Nah, karena beban bertambah itu perlengkapan perusahaan mengalami penyusutan dan nilainya berkurang. Misalnya perlengkapannya itu, misal perusahaan membeli laptop yang awalnya harganya 10 juta, tetapi sekarang harga itu menjadi 4 juta, sehingga perlengkapan mengalami penyusutan, sehingga perlengkapan perusahaan berkurang dalam bentuk penyusutan. Nah, penyusutan tersebut mengakibatkan beban bertambah. Perlengkapannya berkurang, kemudian beban perlengkapannya yang bertambah. Seperti itu. Selanjutnya masih masuk ke biaya dibayar di muka, yaitu bunyi soalnya: sewa motor dibayar di muka untuk 1 tahun dan baru digunakan 1 bulan. Nah, di sini terdapat beban sewa kendaraan di sebelah debit, kemudian sewa kendaraan dibayar muka di sebelah kredit. Nah, kita lihat di soalnya tidak ada terdapat angka atau nominal, tapi kita lihat di jurnal sebelum penyesuaiannya itu adanya sewa kendaraan dibayar di muka. Itu totalnya nilainya 3.360 di sebelah debit. Nah, kita lihat soalnya: sewa motor dibayar di muka untuk 1 tahun dan baru digunakan 1 bulan. Nah, dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. Berarti kita lihat yang di jurnal sebelum penyesuaiannya itu sewa kendaraan dibayar di muka 3.360 dibagi 12, dapatlah 280. Digunakan 1 bulan, baru digunakan 1 bulan, berarti setiap bulan perusahaan membayar 280 untuk sewa motor selama 1 tahun. Jadi per bulannya perusahaan membayar 280. Nah, beban sewa kendaraan itu debit 280, kemudian sewa kendaraan dibayar muka 280 di sebelah kredit. Nah, untuk yang
jurnal sebelum penyesuaian di debit 3.360 tadi itu berkurang menjadi 3.080 karena 3.360 dikurang 280 dapatlah 3.080. Untuk sewa untuk beban sewa kendaraannya itu beban itu yang di jurnal sebelum penyesuaiannya masih kosong, kemudian yang setelah penyesuaian terdapat 280, berarti tinggal langsung dimasukkan saja ke jurnal setelah penyesuaian. Selanjutnya pendapatan diterima di muka. Bunyi soalnya penerimaan jasa pemotretan tabloid wanita Clara tanggal 3 Juli untuk edisi 2 bulan Juli dan Agustus baru dapat diselesaikan bulan Juli. Nah, di sini terdapat pendapatan diterima di muka di sebelah debit dan pendapatan jasa pemotretan outdoor di sebelah kredit. Nah, jurnal sebelum penyesuaiannya itu pendapatan diterima di muka di sebelah kredit, nilai saldonya itu 4.800. Nah, di sini pendapatan diterima di muka didapatlah di sebelah debit didapatlah 2.400. Itu untuk jurnal setelah penyesuaiannya. Karena dijanjikan 4.800 dan baru dibayarkan 1 bulan. Bulan Agustusnya belum dibayarkan, berarti baru dibayarkan setengah, yaitu 2.400. Nah, jadi pendapatan diterima di muka yang jurnal sebelum penyesuaiannya itu tadi sebelumnya 4.800, nanti setelah dibikin jurnal penyesuaiannya itu pendapatan diterima di mukanya itu akan berubah, tidak lagi 4.800 tetapi jadi 2.400 karena baru dibayarkan setengah, belum dibayarkan full. Nah, untuk pendapatan jasa pemotretan outdoornya juga itu di sebelah kredit jurnal sebelum penyesuaiannya itu saldonya 10.350. Nah, nanti akan bertambah menjadi 12.750. Selanjutnya biaya yang masih harus dibayar. Bunyi soalnya staf kantor ikut serta dalam pemotretan di saat hari libur. Uang lembur dijanjikan 200 pada pertengahan bulan depan. Nah, di sini terdapat beban gaji di sebelah debit dan utang gaji di sebelah kredit. Nah, untuk jurnal sebelum penyesuaiannya itu beban gaji saldonya 2.400 dan utang gaji masih tidak ada, 0. Nah, di sini beban gaji itu 200 nilainya untuk jurnal setelah penyesuaian. Artinya nanti jurnal setelah penyesuaiannya itu nilai yang awalnya 2.400 bertambah menjadi 2.600. Itu jurnal setelah penyesuaiannya. Dan utang gaji yang di jurnal sebelum penyesuaiannya kosong, nanti di jurnal setelah penyesuaiannya itu nilainya 200 di sebelah kredit. Selanjutnya masih di biaya yang masih harus dibayar. Bunyi soalnya tagihan air bulan Juli baru diterima 31 Juli dan baru akan dibayar minggu pertama Agustus sebesar 120. Nah, di jurnal sebelum penyesuaian saldo beban airnya itu 910 di sebelah debit. Nah, kemudian di sini tagihan air bulan Juli baru diterima 31 Juli dan baru akan dibayar minggu pertama Agustus sebesar 120. Berarti beban air yang di jurnal sebelum penyesuaiannya 910 ditambah dengan 120, jadi beban airnya itu menjadi 1030, bertambah ya jadinya. Dan untuk beban yang masih harus dibayar itu di jurnal sebelum penyesuaiannya masih 0, belum ada apa-apa. Nah, setelah nanti di jurnal setelah penyesuaian itu beban yang masih harus dibayar itu nilainya 120 di sebelah kredit. Selanjutnya pendapatan yang masih harus dibayar. Bunyi soalnya itu tanggal 31 Juli Yoyo menyelesaikan jasa pemotretan outdoor untuk sampul album penyanyi jazz baru Boy Sepditya sebesar 1.400. Boy berjanji bulan depan tanggal 4 Agustus 2013 akan dilunasi. Nah, di sini ada piutang usaha di sebelah debit, pendapatan jasa outdoor di sebelah kredit. Nah, di jurnal sebelum penyesuaian piutang usaha itu saldonya 2.850. Dan pendapatan jasa outdoor itu tadi 12.750 karena sudah ditambahkan jadi 12.750. Nah, dan sekarang pendapatan jasa foto outdoornya ditambahkan lagi yang tadi
12.750 ditambah 1.400 dapatlah 14.150. Nah itu nanti 14.150 nanti itu yang akan dicatat di jurnal setelah penyesuaian untuk pendapatan jasa outdoor di sebelah kredit. Nah untuk piutang usahanya yang jurnal sebelum penyesuaiannya itu saldonya 2.850 dan sekarang akan ditambah 1.400, maka akan didapatkan 4.250 untuk jurnal penyesuaiannya untuk akun piutang usaha. Selanjutnya ini unsur-unsur estimasi. Nah, bunyi soalnya peralatan dan perabot kantor yang dibeli tanggal 5 Juli diperkirakan dapat digunakan 4 tahun. Beban penyusutan dihitung dengan metode garis lurus dengan nilai sisa 200. Nah, metode garis lurus ini berbeda pengerjaannya dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk metode garis lurus ini pengerjaannya seperti ini. Umur 4 tahun. Nilai itu 5.000. 5.000 itu didapatkan dari jurnal sebelum penyesuaian yang peralatan kantor. Itu saldonya 5.000, maka nilainya 5.000. Dan nilai sisa itu 200 karena di soal beban penyusutan dihitung dengan metode garis lurus dengan nilai sisa 200. Nah, jadi nilai sisanya 200. Pengerjaannya itu seperti ini. Nilai dikurang 200, nilai dikurang nilai sisa dibagi umurnya 4 tahun. Didapatlah 1.200. Nah, 1.200 itu dibagi 12 bulan. Hitung 12 bulan itu hitungannya per tahun. Jadi 1.200 dibagi 12 bulan sama dengan 100. Jadi itulah nilai beban depresiasi peralatan kantor. Di sebelah debit itu 100 dan akumulasi depresiasi peralatan kantor sebelah kredit itu juga 100. Nah, di jurnal sebelum penyesuaian beban depresiasi peralatan kantor maupun akumulasi depresiasi peralatan kantor itu nilainya saldonya kosong. Jadi nanti di jurnal setelah penyesuaian beban depresiasi peralatan kantor itu nilainya 100 dan akumulasi depresiasi peralatan kantor itu nilainya juga 100. Setelah kita membahas jurnal penyesuaian, sekarang kita kembali ke buku besar, masuk ke buku besarnya. Yang pertama itu piutang usaha. Nah, di sini yang piutang usaha dari sebelum penyesuaian sampai sesudah penyesuaian akan kita tulis ke buku besar. Nah, di sebelum penyesuaian itu buku besarnya tanggal 30 Juli saldonya itu 2.850. Nah, setelah penyesuaian tadi itu saldonya bertambah sebesar 4.250 dikarenakan 2.850 itu ditambahkan pada tanggal 31 Juli penyesuaian itu dari 2.850 ditambah 1.400 dapatlah saldonya 4.250. Itu saldo setelah penyesuaian. Maka nanti neraca saldo terbaru atau neraca saldo setelah penyesuaian untuk piutang usaha itu saldonya 4.250. Nah, selanjutnya buku besar untuk perlengkapan. Nah, saldo sebelum di jurnal sebelum penyesuaian itu perlengkapan memiliki saldo sebesar 920. Nah, setelah terjadi jurnal penyesuaian itu pada tanggal 31 Juli terjadi penyesuaian, maka saldonya tersisa 160 dikarenakan perlengkapan yang tersisa akhir bulan hanya sebesar 160 karena ada penyesuaian 760 penyusutan berkurang di sebelah kredit. Jadi 920 dikurang 760 terdapat 160. Jadi saldo untuk perlengkapan hanya sebesar 160. Dan kemudian untuk buku besar akumulasi depresiasi peralatan kantor di jurnal sebelum penyesuaian itu tidak ada, maka kita tulislah untuk setelah jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Juli penyesuaian itu 100 di sebelah kredit dan saldonya untuk jurnal setelah penyesuaian itu di 100 di sebelah kredit, maka saldo untuk akumulasi depresiasi peralatan kantor itu saldonya 100. Nah, untuk neraca saldo sebelum penyesuaian dan setelah penyesuaian bisa kita lihat yang berubah di sini
piutang usaha sebelum penyesuaian 2.850, sekarang menjadi 4.250 setelah penyesuaian. Kemudian perlengkapan 920 di sebelum penyesuaian, namun setelah penyesuaian perlengkapan saldonya hanya 160. Kemudian sewa kendaraan dibayar muka, awalnya 3.360 berkurang menjadi 3.080. Kemudian untuk akumulasi depresiasi peralatan kantor yang di jurnal sebelum penyesuaian tidak ada, tapi setelah penyesuaian terdapat saldonya 100 di sebelah kredit. Dan untuk utang gaji juga sebelum penyesuaian tidak ada, dan setelah penyesuaian utang gaji terdapat saldo 200 di kredit. Dan pendapatan terima di muka sebelum penyesuaian saldonya sebesar 4.800. Kemudian setelah penyesuaian hanya terdapat 2.400 di sebelah kredit. Jadi nilainya itu lebih spesifik atau lebih detail setelah adanya penyesuaian. Jadi untuk melengkapi lah, lebih spesifik lah dari sebelum penyesuaian. Nah, untuk saldo akhirnya itu sama sebesar 39.620. Nah, jadi dia harus balance, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih besar, lebih kecil atau lebih besar, dia harus seimbang. Itulah neraca saldo sebelum penyesuaian dan setelah penyesuaian dari apa yang telah saya kerjakan. Nah, itulah video penjelasan dari saya mengenai pengerjaan jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian. Jika ada kekurangan, kesalahan, atau ada perkataan atau dalam pembuatan video ini ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya rasa cukup sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.